Bab 072. Air matanya yang masih tersisa Zahwa seka, dia memilih bersandar di sofa belakang sambil memeluk bantal yang tersedia. Membiarkan sisa-sisa sesengukan yang ada untuk keluar. Seluruh emosinya tadi sudah Zahwa coba biarkan keluar bak air bah ketika menangis di hadapan Kalia. Sekarang yang tersisa hanyalah hampa dan juga kekosongan di dalam hati. Permisi. Mendengar suara itu, yang pertama kali langsung Zahwa rasakan adalah kekesalan. Dia sungguhan ini sendirian sekarang namun suara yang sepertinya ditujukan untuk dirinya itu mau tak mau membuat matanya terpaksa melirik. Helaan napas Zahwa keluar, dia yang biasanya selalu menjaga sikap sopan santun di hadapan orang asing kelepasan tidak bisa menahan ekspresi terganggu. Pak, saya sudah bilang kan kalau Bapak salah orang. Saya tidak punya ibu, Pak, ayah pun tidak. Saya sama sekali tidak mempunyai orang tua jadi Bapak beneran salah orang, saya bukan anak dari orang yang Bapak sebutkan namanya waktu itu, ujar Zahwa langsung, dengan keketusan karena emosi yang mengambil kendali tubuhnya. Pria parubaya yang Zahwa temui malam kemarin itu, bukannya merasa bersalah sudah mengganggu Zahwa, bola matanya malahan melebar dengan tubuh yang berubah kaku. Papa, kenapa ini? Yang benar saja, Pak. Papa mau dengan yang lebih muda. Julian. Pria parubaya itu kontan saja langsung memukul lengan seorang pria yang agaknya seumuran dengan Wirya tiba-tiba saja datang mendekatinya. Maafkan omongan anak saya, dia memang agak kurang ajar. Pal, pria yang bernama Julian itu nampak memprotes. Zahwa lagi-lagi menghela napas. Kenapa ya ini, Pak? Saya sedang ingin sendirian sekarang. Tolong, kalau Bapak tidak ada kepentingan dengan saya meminta dengan hormat untuk Bapak agar meninggalkan saya, ucapnya dengan agak lemas, sudah tak lagi mampu untuk sekedar marah. Sebentar, maafkan saya mengganggu kamu begini. Tetapi saya dari kemarin benar-benar kepikiran, apalagi tadi tidak sengaja melihat kamu dengan menangis ke tempat ini. Maafkan saya bukannya sengaja memperhatikan tapi saya benar-benar tidak ada niatan untuk melakukan tapi hati saya yang tanpa sadar meminta untuk memperhatikan karena kamu terlalu mirip dengan seseorang. Pria parubaya itu nampak mengatur napasnya yang nampak memburu seolah ada banyak sekali emosi yang dirinya tahan sekarang. Kenapa sih ini Pak? Papa kok kelihatan kacau sekali. Pria parubaya itu sama sekali tidak memperhatikan sang anak yang mengajaknya berbicara, tatapannya hanya tertuju dengan pandangan tak terdeskripsikan kepada Zahwa. Jika kamu tidak mengenal jelita, apa kamu mengenal seseorang bernama Irwan? Bola mata Zahwa langsung melebar. Irwan. Ayah angkatnya. Melihat reaksi Zahwa, pria parubaya itu nampak ingin limbung namun pria yang bernama Julian itu langsung menahan tubuhnya. Papa, serunya panik. Gat, apa lagi semua ini? Tak cukupkah kekacauan yang sudah Zahwa dapatkan sekarang? Ada apa lagi sih ini, Ma? Kenapa Wirya kelihatan panik sekali begitu? Pa, tolong ambilkan minum untuk Mama dulu. Meski masih setengah bingung namun juga setengah frustrasi akan ada saja kejadian yang terjadi, Wijaya segera mengambil sebotol air mineral di atas meja terdekat lalu membukanya kemudian membantu Giana yang nampak lemas itu untuk minum. Jangan bilang Mama membuat anak kita marah lagi. Tebak Wijaya langsung, mengambil tempat untuk duduk di sebelah sang istri, menatapinya dengan rasa jengkel yang tertahan karena sungguh, dirinya sudah jengah sekali menghadapi segalanya yang terjadi sejak kemarin-kemarin itu. Wijaya benar-benar tidak suka akan drama yang ada di dalam keluarganya namun situasi sekarang membuatnya harus menghadapi itu. Dari awal, dirinya memanglah syok akan hubungan antara sang anak bersama orang yang sama sekali tidak dirinya duga. Wijaya marah, apalagi Wirya merupakan anak tunggal yang menjadi satu-satunya pengharapannya dan juga kebanggaannya namun melihat seberapa kesungguhan sang anak yang tiada henti-hentinya meminta maaf dan juga meminta restu,
Wijaya pada akhirnya luluh juga pun dia juga bukan orang tua yang sekeras itu. Dari dulu, Wirya selalu menjadi anak baik yang penurut bahkan juga begitu membanggakan dengan prestasinya di sekolah lalu berlanjut pada berjayanya perusahaan yang ia bangun. Maka menurut Wijaya, dengan melihat kesungguhan yang sang anak tunjukkan, tidak ada salahnya memberikan kepercayaan. Toh, hubungan itu nantinya juga bukan dirinya ataupun Giana yang mengurus namun Wirya sendiri yang akan mempertanggungjawabkan bagaimana kehidupannya bersama orang yang dirinya pilih. Kali ini, dengan benar-benar pilihan hatinya, bukan dengan keinginan orang tuanya. Hal itulah yang sejujurnya paling membuat Wijaya terharu namun juga semakin diliputi perasaan bersalah karena nyatanya, walaupun menginginkan yang terbaik, orang tua tidak selamanya sepenuhnya benar dan akurat dalam membuat pilihan. Orang tua juga hanyalah manusia biasa. Yang paling terpenting adalah cuma satu, mengakui kesalahan. Kadangkala, ego orang tua yang menganggap diri mereka jauh umurnya dari anak, merasa posisi mereka lebih tinggi dan jauh banyak berpengalaman dalam kehidupan, terlalu susah untuk meminta maaf. Wijaya tidak mau menjadi orang tua yang begitu dan dia juga tidak mau Giana menjadi seorang ibu yang demikian. Maka sekarang, dia sedang berusaha membuat Giana mengerti. Sebelum dia menyesal. Apalagi yang Mama perbuat sekarang, Ma. Bisa tidak, Ma berhenti untuk menyakiti anak kita. Tidak seperti kemarin ketika disalahkan, Giana akan langsung marah kemudian membuat balasan pembelaan dengan kesal. Kali ini wanita itu nampak lesu sorot matanya. Mama hanya ingin mempertemukan Wirya dengan Naura, Pak. Dia temannya Irna tapi juga kan dulu tetangga kita ketika Wirya masih kecil. Ma. Wijaya terhenyak, kini tak lagi bisa menutupi kejengkelan. Keterlaluan, kamu ini Ma. Pantas saja Wirya nampak semarah itu. Sekarang Zahwa kemana? Jangan bilang Wirya yang panik sekarang itu karena mencari dia. Dan jangan bilang juga, Zahwa yang tidak ada sekarang karena pergi akibat mengetahui Mama yang akan mempertemukan Wirya dengan wanita lain. Melihat ekspresi istrinya yang nampak semakin serba salah, Wijaya berdecak lalu geleng-geleng kepala. Pa, Mama tidak bermaksud apa-apa. Mama cuma hanya bermaksud mempertemukan mereka yang belasan tahun tidak bertemu padahal, dulu kan waktu kecil, Wirya dan Naura akrab sekali karena tetanggaan, ucap Giana membela diri. Tapi walaupun niatan Mama begitu, jika dilakukan sekarang sama saja dengan perbuatan yang begitu jahat. Bagi mereka berdua, terutama bagi Zahwa. Mama sadar tidak Zahwa sedari pagi berusaha untuk mendekati dan membantu Mama melakukan banyak hal. Dia bahkan kelihatan sakit namun dia tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengerakkan hati Mama. Jangan menjadi orang yang sejahat itu Ma. Mama juga seorang wanita dan Papa tahu Mama bukan orang yang tidak memiliki hati begitu. Iya, Pal Mama tahu. Bahkan tadi saja Mama memintanya untuk membantu untuk mengambil sayuran di dapur. Mama sudah berusaha untuk membuatnya setidaknya tidak merasa diabaikan. Tapi, ucapan Wirya benar-benar membuat Mama terpukul. Dia bilang akan meninggalkan keluarga ini, Pak. Anak satu-satunya Mama bilang, dia bilang akan. Oke, sudah Ma. Tenang. Tidak usah dilanjutkan. Papa mengerti. Wijaya meremas tangan sang istri, kemarahannya sedikit menguap ketika melihat Giana yang mulai lepas dari kendali dirinya sendiri. Kita suruh petugas villa saja untuk melanjutkan barbekuan ini, Mama mending istirahat di dalam saja. Di sini juga terlalu berangin, tidak baik untuk kesehatan Mama. Tapi Wirya, akan Papa bantu, Papa akan bantu Wirya mencari Zahwa. Tapi Papa mohon, berhenti menyakiti anak kita lebih jauh lagi, Ma. Dia hanya sedang jatuh cinta, tidak ada yang salah dari hal itu. Giana terbungkam dan Wijaya memilih segera keluar untuk menyusul Wirya. Plus, puluhan kali menelpon, puluhan kali juga suara operator yang sama Wirya dengar.
Memberitahu kalau nomor Zahwa tidak aktif, yang itu artinya handphonenya sengaja perempuan itu matikan. Sambil menyeka rambutnya ke atas dengan frustrasi, Wirya celingukan di sekitar jalanan villa. Berharap sosok yang menggunakan dress soft blue itu bisa dirinya temukan sosoknya. Wirya mempunyai insting kalau Zahwa tidak pergi terlalu jauh, itulah mengapa dia hanya menyusuri jalanan sekitar villa yang semalam ini masih ramai dilalui para wisatawan asing dengan berjalan kaki. Hati Wirya tak henti-hentinya memanggil nama Zahwa dengan frustrasi. Membayangkan betapa terpukulnya ia dengan apa yang dilakukan Giana begitu menyiksa Wirya, belum lagi keadaannya yang tengah tidak sepenuhnya sehat. Wirya sudah menyuruhnya untuk beristirahat saja, berulang-ulang kali meminta, namun Zahwa tetap bersikeras untuk melakukan apa yang ia mau, tapi malahan, Giana hanya membuatnya kecewa lagi dan lagi. Pun mungkin saja untuk yang satu ini, Zahwa tidak lagi bisa menampung rasa terlukanya sehingga membuatnya memilih pergi. Bagaimana bisa dengan segala usaha Zahwa yang ingin menggerakkan hati Giana seharian ini, malah malamnya Ibu Wirya itu menghempaskan harapannya dengan menyuruh Wirya menemui wanita lain. Dengan membayangkannya saja, Wirya sudah merasa sakit hati. Bagaimana dengan Zahwa? Wirya begitu merasa buruk, dan juga ketakutan kalau saja Zahwa tidak kuat lalu memilih pergi dari hidupnya. Sungguh, Wirya tidak sanggup bahkan hanya dengan membayangkannya saja. Wirya sedang berusaha untuk menebus dosa dan juga memperbaiki hidupnya, dan dirinya benar-benar serius dalam melakukan itu. Entah sudah berapa kali di dalam hatinya Wirya memohon pengampunan dari Tuhan untuk agar setidaknya sedikit saja mengasihaninya. Hanya untuk yang ini saja, Wirya sudah memohon dengan serendah-rendahnya pengharapan di dalam dirinya. Hanya untuk Zahwa saja ia bahagiakan hidupnya. Rasa khawatir terasa mencekik Wirya karena Zahwa masih tidak kunjung kelihatan. Langit mulai menggelap dan pria itu baru saja selesai menyusuri pantai yang begitu gelap dan menyeramkan, belum lagi agaknya malam ini gelombang air laut sedang tidak bersahabat. Melihat cuaca yang sedang tidak mendukung ini hanya semakin membuat pikiran Wirya melanglang buana kemana-mana saja. Tapi kemudian, melihat punggung yang nampak berjalan lesu di pinggiran jalan itu, Wirya langsung terkesiap. Dengan cepat dia berlari mendekat karena dia tahu sekali orang itu adalah Zahwanya yang ia cari-cari. Zahwa. Dengan cepat, Wirya menarik tangan perempuan itu ketika sudah tidak di belakangnya, membuat Zahwa yang sedang berjalan gontai langsung berbalik, lalu tahu-tahu dingin yang sejak tadi menyelimuti tubuhnya berganti oleh rasa hangat ketika dekapan dari Wirya yang sudah begitu ia hafal terasa merengkuh badannya. "Kamu kemana saja?" Suara Wirya agak bergetar, entah karena kedinginan karena dia hanya memakai kaos hitam tipis atau juga karena rasa kekhawatirannya yang sudah begitu memuncak. Wirya menguraikan pelukan mereka, mengangkat dagu Zahwa agar bisa menatapnya, dan kekhawatiran pria itu yang tadinya sudah menyirut karena sudah berhasil menemukan Zahwa langsung kembali memuncak ketika melihat mata perempuan itu yang berpendar tidak fokus. Seperti orang yang tengah linglung. Wirya terkesiap. "Kenapa? Mengapa tatapan kamu begini? Kamu baru saja dihipnotis? Atau ada orang yang melukai kamu?" Tanyanya bertubi-tubi, sambil menatap Zahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki berulang-ulang kali dengan begitu teliti tanpa mau melewatkan sedikit pun celah. Muncul ketika dirinya sudah begitu panik. Zahwa baru sadar, jika sudah terlampau cemas, Wirya akan dengan sangat mudah berpikiran buruk yang terlalu jauh. Zahwa hanya tersenyum simpul kemudian menggeleng. Terlalu banyak hal yang ia terima hari ini sehingga agaknya kapasitas otaknya tak lagi mampu untuk menampung apa-apa. Apalagi dengan fakta yang tak sampai 10 menit yang lalu dirinya terima. Badan Zahwa sekarang sudah melemas sejadi-jadinya, bahkan saja, rasa terpukul yang tadi dirinya rasakan sedikit ketersampingkan berganti akan keterkejutan yang seakan menyedot habis seluruh energinya. Inginnya Zahwa sekarang adalah mengistirahatkan dirinya yang tidak ada henti-hentinya diserang bertubi-tubi mentalnya. Hari ini berlalu terlalu luar biasa bagi Zahwa.
Mas Wirya mencari aku. Maaf ya, tadi aku sedang perlu waktu untuk sendiri dulu. Wirya kembali menggeleng, di keadaan sekarang sangat sulit baginya untuk mengatakan sesuatu saking merasa bersalahnya. Wirya hanya kembali memeluk Zahwa lalu memberikan kecupan singkat di dahinya. Tanpa mengatakan apapun, Wirya memasangkan jaket miliknya yang sejak tadi sengaja ia bawa. Zahwa pastilah merasa kedinginan hanya dengan dressnya yang ia pakai itu. Istirahat, sudah saja ya. Jangan melakukan apa-apa lagi. Berhenti berusaha, Zahwa. Tidak usah melakukan sesuatu yang membuat diri kamu terlihat menjadi begitu rendah. Aku tidak suka. Tapi kan ini baru beberapa hari, kita sudah menduga juga kalau jalan yang akan kita tempuh sama sekali enggak bakalan mudah. Jadi, Mas Wirya aku baik-baik saja. Tidak, kamu tidak baik-baik saja. Kamu sama sekali tidak baik-baik saja. Wirya bahkan berucap dengan mengulang 2 kali sebagai penegasan hingga Zahwa tidak lagi berkutik. Kamu itu seseorang yang begitu berharga bagi aku, melihat kamu diperlakukan begitu bahkan oleh beberapa keluarga aku, bukan kamu saja yang terluka tapi aku lebih besar merasakannya. Berhenti dulu sayang ya. Ini demi kesehatan mental kamu sendiri. Zahwa begitu terpaku pada tatapan Wirya sampai kemudian bibirnya perlahan melengkung ke bawah. Sedih, gumamnya pelan. Iya, tahu. Makanya berhenti dulu. Wirya merapatkan jaket yang nampak kebesaran di tubuh Zahwa itu. Mau digendong. Kamu kelihatan lemas sekali. Enggak jah. Berat aku, jangan, lagian malu juga. Ngapain malu? Ini Bali, jauh lebih bebas dari kota lain, isinya kan kebanyakan turis. Lihat saja tuh, dari tadi orang berlalu lalang pakai bikini saja. Tapi kan aku bukan turis, malu ah. Gandengan aja. Zahwa mengambil tangan Wirya lalu menaikkan jari-jari tangannya di sela-sela jari tangan pria itu yang terasa hangat lalu mengajaknya berjalan menyusuri jalan setapak yang penuh akan gemerlap lampu dari toko yang berjajar juga banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang. Merasa perlahan membaik, hanya dengan hal yang sesederhana ini. Pot, tidur. Apalagi yang sedang kamu lamunkan? Wirya yang sedang duduk di sofa itu melirik Zahwa yang nampak duduk memandang kosong televisi di hadapan. Dia memilih mendekat lalu duduk di pinggiran ranjang. Ada apa? Kejadian tadi terlalu membuat kamu terpukul ya? Tanyanya semakin merasa bersalah. Zahwa hanya menggeleng, enggan untuk membahas apapun yang berhubungan dengan kejadian tadi. Mas, Wirya tidur di sini. Wirya menghela napas pelan ketika menyadari Zahwa yang mengalihkan pembicaraan namun dirinya memilih untuk memaklumi. Iya, akan aku temani. Di sofa juga tidak apa-apa. Jangan dong, nanti sakit badannya. Sofanya kan kependekan. Tidur di kamar sebelah saja, kan masih ada 1 kamar yang kosong. Iya, nanti. Menunggu kamu tidur sekalian mengecek pekerjaan juga. Muka Mas Wirya jangan sedih begitu dong. Entar aku jadinya makin merasa makin sedih lagi. Jangan meminta maaf lagi juga, Mas Wirya kan enggak ada salah. Wirya dengan cepat menetralkan ekspresi wajahnya. Enggak kok, biasa saja ini, jawabnya cepat, bersungguh-sungguh menatapi Zahwa dengan penuh keyakinan. Zahwa tersenyum simpul melihat tingkah pria itu yang begitu ingin membuatnya merasa lebih baik. Zahwa kemudian memilih segera berbaring di sisi ranjang sedang Wirya di sebelahnya nampak sibuk dengan iPad di tangan kiri sedang tangan kanannya mengusap-usap kepala Zahwa meski fokusnya sepenuhnya tertuju pada pekerjaan yang tengah dirinya periksa. Perlahan, mata Zahwa menutup, mencoba menghalau jauh-jauh segala kecamuk yang ada di dalam kepala. Tentang Giana, tentang rahasia terbesarnya dan juga tentang bahwa ternyata Zahwa masih memiliki keluarga. Keluarga yang berasal dari darah yang sama. Sebuah fakta yang luar biasa sekali, bukan?
Ingat gak apa yang sudah aku bilang tadi? Iya, ingat kok. Apa coba? Wirya mengancingi kemeja putihnya sambil menatapi Zahwa yang duduk di pinggiran ranjang. Mendongak menatapnya dengan napas yang diam-diam, tiba-tiba saja terasa sulit untuk ia hirup ketika melihat pemandangan apa yang tersaji di hadapannya. Wirya yang kini tengah memakai jas hitamnya dan juga menyimpulkan dasi di leher dengan tatapan yang masih tertuju pada Zahwa. Bayangkan saja, bagaimana tidak panas dingin coba melihat pemandangan yang begini. Cek, bagaimanapun juga, Wirya dengan setelan formalnya itu adalah suatu hal yang sukses membuat Zahwa ketar-ketir sendiri ketika melihatnya. Sungguh, aura pria itu menjadi nampak berkali-kali lipat lebih memancar pesonanya.